Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas dimohon memimpin berdoa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan cek daftar kehadiran dulu ya. Baik, alhamdulillah semuanya hari ini masuk semua ya. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan yang pertama yaitu melalui peristiwa Fathul Makkah, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa perjanjian Hudaybiyah dengan baik dan benar. Melalui proses tanya jawab dan ceramah, peserta didik dapat mampu mengidentifikasi sebab Fathul Makkah dengan benar. Selanjutnya, setelah membaca dengan seksama, peserta didik mampu menceritakan kronologi peristiwa Fathul Makkah dengan benar. Selanjutnya yaitu melalui diskusi, peserta didik mampu menjelaskan peristiwa setelah Rasulullah memasuki kota Makkah dengan benar. Yang terakhir yaitu melalui presentasi, peserta didik dapat menyajikan cerita Fathul Makkah dengan baik. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai 4 hal. Yang pertama yaitu perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua itu adalah sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah. Yang ketiga adalah kronologi Fathul Makkah. Yang keempat yaitu peristiwa Rasulullah memasuki kota Makkah. Yang pertama kita akan belajar tentang perjanjian Hudaybiyah. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak apa perjanjian Hudaybiyah itu? Ada yang tahu? Iya, perjanjian damai antara kaum kafir dengan kaum muslimin. Nah, bagaimana sih perjanjian ini bisa terjadi? Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah dan 1400 kaum muslimin hendak menunaikan ibadah haji dan umroh ke Mekah. Agar tidak salah paham, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Namun kafir Quraisy malah menahan Utsman bin Affan. Nah, kaum muslimin mendengar bahwa Utsman telah dibunuh. Kaum muslimin bertekad untuk menuntut balas atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Mereka bersumpah setia untuk membela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, untuk memerangi kaum kafir Quraisy. Anak, Ibu mau bertanya, ada yang tahu tidak isi dari perjanjian tersebut? Kalau ada yang bisa, nanti Ibu akan memberikan kalian 1 poin atau 1 bintang. Ayo, ada yang bisa? Iya, yang paling belakang, ayo jelaskan apa saja sih isi perjanjiannya. Baik, nah tadi sudah dijelaskan isi perjanjiannya, perjanjian Hudaybiyah ini oleh teman kalian. Nah, tahu nggak kalian, isi dari perjanjian ini sangat menguntungkan untuk kaum kafir Quraisy. Tetapi sebagai seorang yang fatonah, Rasulullah mengetahui keuntungannya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, apa saja sih keuntungan dari perjanjian ini bagi kaum muslimin? Ada yang tahu? Angkat tangan. Baik, kalian sudah membaca dan sudah belajar kan tadi malam, jadi Ibu hanya mengulang beberapa saja. Selanjutnya yaitu sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah, yaitu adalah pelanggaran kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Karena kafir Quraisy membantu Bani Bakar yang untuk melawan Bani Khuza'ah, yang mana sejak zaman jahiliyah Bani Bakar dan Bani Khuza'ah ini tidak pernah berdamai ya. Nah,
Lalu Amr bin Salim al-Khuzai melaporkan peristiwa ini ke Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah mendengar kabar ini, Rasulullah mengirimkan 10.000 pasukannya untuk membantu Bani Khuza'ah. Saat itu kaum kafir Quraisy menghentikan bala bantuan dan ketakutan. Lalu seorang pemimpin kafir Quraisy memohon maaf kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah menolak. Nah, ada 3 pilihan pesan jika kaum Quraisy melanggarnya. Apa saja 3 itu? Ada yang tahu? Ayo ketua kelas. Baik. Nah, kalian tahu tidak pemimpin kafir Quraisy tadi memilih yang mana? Ya, memilih ketiga. Dan mereka menyadari bahwa pilihannya itu keliru. Dan untuk kaum muslimin telah siap membebaskan kota Mekah dari kafir Quraisy. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kronologi Fathul Mekah. Yang pertama yaitu adalah pemberangkatan pasukan. Pada tahun 630 Masehi, Rasulullah bersama 10.000 pasukan muslimin berangkat ke kota Mekah dengan bertujuan untuk membebaskan dan mengamankan kota suci Mekah. Selanjutnya yaitu pendirian tenda untuk beristirahat. Sebelum memasuki kota Mekah, Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk beristirahat di Murul Dahram. Mereka mendirikan tenda dan mengumpulkan kayu bakar untuk dibuat api unggun di sekitarnya. Nah, api unggun itu terlihat berkobar-kobar dan asapnya tuh mengepul sampai ke langit. Nah, para tokoh kafir Quraisy itu merasa khawatir. Mereka berusaha menyelidiki apa yang terjadi. Abu Sufyan menyelidiki perkemahan tersebut. Namun, Abu Sufyan tertangkap basah. Dan Abu Sufyan dihadapkan ke Rasulullah. Dan setelah menerima saran dari sahabat-sahabatnya, Abu Sufyan menyatakan bahwa dirinya masuk Islam dan kemudian meminta Abu Sufyan kembali untuk memantau keamanan di kota Mekah. Selanjutnya yaitu menyusun strategi. Rasulullah SAW membagi pasukannya ke dalam 4 kelompok. Ada yang bisa menjelaskan apa saja kelompok-kelompoknya? Ada 4. Yang pertama adalah Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, Sa'id bin Ubaidah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan juga memberikan nasihat kepada pasukannya agar menghindari pertumpahan darah, namun kecuali jika itu sangat terpaksa. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu yang terakhir, peristiwa masuknya Rasulullah SAW ke Mekah ya. Nanti ibu akan menampilkan video, kalian bisa lihat. Kronologi peristiwa Fathul Mekah yang pertama adalah persiapan Nabi Muhammad menjelang Fathul Mekah. Nabi Muhammad segera membuat persiapan-persiapan untuk berangkat ke Mekah, dan beliau merahasiakan persiapan itu. Nabi Muhammad berhasil mengumpulkan 10.000 tentara. Setibanya di Zuntuwa, Nabi membagi menjadi 4 kelompok. Sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam, masuk dari bagian utara. Yang kedua, sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid dari bagian hilir. Yang ketiga, Sa'ad bin Ubadah masuk dari barat. Yang keempat, pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Nabi dan kaum muhajirin masuk dari hulu, yaitu Bukit Hind. Pada saat itu, kaum Quraisy tidak cukup kuat untuk melawan. Peristiwa Fathul Mekah ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Kronologi peristiwa Fathul Mekah yang nomor 2 adalah masuknya tokoh Quraisy saat peristiwa Fathul Mekah. Saat peristiwa Fathul Mekah ini, pimpinan kaum Quraisy yang bernama Abu Sufyan masuk Islam.
Sebagai penghormatan, Nabi Muhammad berseru, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, ia akan aman. Selain itu, Nabi Muhammad juga berseru, barang siapa yang menutup pintu rumahnya, ia akan aman. Dan barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, dia juga akan aman. Penduduk Mekah ini berbondong-bondong masuk Islam. Nabi Muhammad tidak dendam kepada mereka dan mengampuni mereka. Hari tersebut disebut dengan Yaumul Marhamah atau hari yang penuh kasih sayang. Kronologi peristiwa Fathul Mekah yang nomor 3 adalah langkah-langkah yang dilakukan Nabi saat memasuki Ka'bah. Nabi Muhammad saat memasuki Masjidil Haram, Nabi Muhammad mengucapkan takbir dan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nabi Muhammad menghancurkan berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Di sekitar Ka'bah waktu itu ada 360 berhala. Berhala tersebut dihancurkan oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Peristiwa Fathul Mekah ini terdapat dalam firman Allah, yaitu surat An-Nasr ayat 1-4. Baik, hari ini kita akan berdiskusi. Ibu akan membagi kelompok menjadi 4, 5 orang. Urut absen saja ya. Nanti kalian masing-masing kelompok kalian mendiskusikan tentang peristiwa Fathul Mekah, menggali sejarah Fathul Mekah, dan merumuskan sebab-sebab Fathul Mekah. Dan yang terakhir yaitu membuat peta konsep tentang tempat-tempat yang dilalui Rasulullah dalam peristiwa Fathul Mekah. Nah, nanti ibu akan memberi kalian waktu 30 menit. Setelah itu kalian bisa presentasikan ke depan. Ibu akan menunjuk salah satu kelompok. Kalian bisa mempresentasinya ke depan. Kelompok ketiga. Baik, bagus, cukup bagus untuk presentasinya. Anak-anak, karena waktunya sudah habis, mohon maaf. Tadi kita sudah belajar banyak kan tentang 4 hal. Yang pertama yaitu kita belajar perjanjian Hudaybiyah, sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah, terus kronologinya Fathul Mekah, dan peristiwa masuknya Rasulullah ke Mekah. Nah, dari ibu menjelaskan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Jika memang tidak ada, Ibu akhiri ya untuk pertemuan hari ini, dan jangan lupa untuk soal yang ada di buku paket itu dikerjakan. Insya Allah minggu depan Ibu akan mencocokkannya bersama kalian. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.